Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya nyampe juga nih di tempat tujuan ya. Ini ngomong-ngomong yang punya rumah mana nih? Biasanya standby di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya udah mulai. Iya, Udah mulai aja. Iya, repot-repot sih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat? sehat ya. Iya, Maaf alhamdulillah. ya nih, udah agak lama Masya Allah, begini. Masya Allah. Pokoknya ada yang pesen ini Iya. teh Tuh, glabruk. Teh tubruk, tubruk. Iya, teh glabruk. Saya bingung tadi yang saya kasih gula yang mana ya? Yang Ustadz mana ya? Bisa gitu ya. Kita lagi nungguin Ustadz Indra nih. Oh, si Indra udah janjian di awal. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Ahlan wa sahlan. Sehat Mas Baru Hafid. Alhamdulillah sehat, Sehat, sehat. sehat. Masya Allah. Alhamdulillah, Sehat juga ya. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo Ustadz, Masya Allah. kopinya Ustadz. Datang saya kopi udah ada. Udah Sedia ada. kopi sebelum saya datang. Iya betul. Iya. Sok nanya apa ya? Udah jadi kayak ruang konsultasi ya. Tadi gimana bahas tentang grup WhatsApp? Maksudnya gimana? Di era sekarang saat saya melihat bahwa Iya. tetangga ini kan ya kita berrukun bertetangga, bahkan di segala macam di segala macam bentuknya untuk rukun dalam menjalin kerukunan kan ada aja, apalagi di zaman sekarang adanya kayak tadi contohnya grup WA, WA warga dan sebagainya, dan bahkan kalau dilihat dipandang Iya sih, gimana? Dipandang. lihat dipandang tuh seringnya ngobrolnya ngumpulnya tuh di grup gitu Seth. Kalau ketemu secara langsung gitu kan, saya bertemu secara langsung Malah jarang. gitu kan. Kalau ketemu saya hai doang gitu kan, nggak mungkin ngobrol tanya kabar dan sebagainya gitu, nggak secara intim obrolnya ada di grup WA gitu kan. Nah sebenarnya kedudukan bertetangga itu dalam syariat Islam gimana Seth? Apakah emang harus bertemu bersilaturahmi, plus minusnya apa gitu ketika mungkin di zaman sekarang grup WA atau bahkan yang ketemu Secara kayak online gitu ya. Iya, Rukun betul. secara online atau offline saling dan sapa. online-nya. Iya, Masya Allah ya, memang begitu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sekarang itu kita punya tetangga dalam dunia maya. Dumai. Iya, tapi tidak punya tetangga dalam dunia nyata, begitu ya. Persoalannya mungkin karena alasan praktis ya. Orang sekarang serba praktis. Ya, mau beli di warung aja cukup by WA kan gitu. Warung Madura sebelah. Tolong dong kirimin aku telur sekilo, Indomie 3, kemudian bayar di sini ya, COD, oke, ting. Tolong dong angkatin jemuran gitu. Oh, iya, itu. Saya masih di luar nih. Salah. Itu kurang adab ya. Ada. Tapi kalau Gerbangnya dikunci nih kalau kayaknya. jemuran sih udah ada sensornya ya, melalui kalau pakai jemuran elektrik itu sudah bisa disambungkan melalui handphone. Nah itu juga kadang ini Sat, kadang jadi problematika juga tuh dengan kemajuan teknologi gitu kan ya, dengan semakin sibuknya orang-orang gitu ya, sampai mungkin berkumpul bersama tetangga itu jarang. Termasuk juga tadi kemajuan teknologi gitu ya Sat ya, itu kan bikin orang jadi segan untuk meminta tolong gitu kan ya. Ada ini kan teknologinya udah makin maju, bisa geser sendiri. Kalau dulu kan rukun tetangga tolong menolong tuh Emang kayaknya erat banget. iya dapat banget gitu ya. Iya, Kalau ya sekarang tuh udah mulai luntur ya. Iya. Zaman sekarang itu mereka punya anggapan bahwa dalam bertetangga itu nggak mesti harus kumpul bareng kan gitu. Iya. Jadi mereka itu punya konsep tersendiri membangun rumah tangga itu dengan WA group lah ya. WA group. Seperti saya di perumahan itu ya ada WA group begitu. Jadi bahkan ketika ada kemalingan juga nongolnya di WA group. Iya ya. Nggak ngumpul tong Enggak. gitu ya. Dulu kan kayak ngumpul gitu kan. Wah, ada Oleh apa karenanya, nih gitu ya. apa yang mau kita katakan di sini ya memang udah zamannya. Walau ada orang yang menyatakan bahwa sekarang bertetangga rasanya hambar.
kumpul-kumpulnya hanya sesumbar kan Asik. begitu. Bak masakan tanpa ketumbar. Enggak juga sih. Enggak juga Iya, sih. iya. Bisa sih, bisa ya. Mas Afid apa? Enggak. Karena itu kita harus banyak-banyak sabar. Deh. Ya sudah, itulah pokoknya barbar ya. Jadi Islam itu berkomitmen membangun kebaikan itu dari berbagai lini ya. Artinya karena memang Islam itu agama sempurna, bahkan dalam urusan bertetangga pun Islam peduli gitu ya. Dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar, Islam menyampaikannya. Tentu interaksi dunia maya itu artinya hanya fasilitas untuk memudahkan. Oke. Karena kita ini masing-masingnya saling mengerti dengan aktivitas dan bobot beban hidup yang dirasa tidak seperti dulu ya. Kalau dulu itu antar tetangga masih jauh-jauhan. Kadang rumah tetangga satu dengan rumah tetangga yang lainnya itu nggak nempel. Oh dulu tuh. Iya, karena memang Mungkin ada lahan halaman masih- iya. masing-masing. Sekarang kan tetangga itu nempel-nempel tembok kan gitu. Artinya walaupun ya memang seperti itu, hanya zaman dahulu itu cara berinteraksi mereka tidak di media sosial karena memang kondisinya seperti itu. Mereka turun dalam musyawarah, ya, mereka turun dalam kerja bakti, mereka turun dalam berbagai hal sehingga interaksinya jelas, ya. Mungkin kalau tetangga zaman sekarang itu kita kenal nama di kenal nama di grup ya. Oh itu bapak itu rumahnya sini, tapi untuk Orangnya bertemu yang mana? itu jarang karena mungkin aktivitas kerja ya, tuntutan kerja. Orang kalau sudah kerja nggak kayak zaman dulu kan masih sempetin keluar ke tetangga. Iya, kadang kita lah sudah di rumah aja kan gitu, melepaskan lelah, kemudian bertetangga itu ya sekedarnya kan gitu. Iya benar. Maka ada beberapa orang yang ingin memix ya cara bertetangga yang kekinian dan islami. Kayak di ini ya, di daerah kita ini ada namanya daerah Gang Wanagati 6 ya. Itu ada pikniknya. Oh gitu. Iya, satu Ada gang. kegiatannya. Iya, satu gang itu ada pikniknya. Nanti menghadirkan satu ustadz untuk memberikan tausiah, wejangan-wejangan kan gitu. Jangan lah ya. Ya, terakhir itu yang saya pernah ikut di Linggarjati ya kalau nggak salah. Itu gue antara bukan Linggarjati, apa yang ada domba-dombanya tuh Curug Si domba. Turkin domba, ada domba-dombanya. Di situ mereka menjalin hubungan dengan tamasya ya, artinya selain menyampaikan apa sih yang harus dilakukan supaya gang kita aman, nggak ada pencurian, kemudian kepedulian sesama tetangga ketika ada tetangga sakit dan sebagainya. Bagus itu Bahkan ya. di rumah saya yang Wanagati itu ada iuran untuk nengok tetangga yang sakit. Kayak kas Walaupun gitu ya. walaupun Ya, kita wangkas tidak gitu ya. wangkas, walaupun kita tidak pernah bertemu ya. Artinya bertemunya itu kalau Piknik. sholat Jumat saja, kalau sholat 5 waktu aja, iya. Selepas sholat 5 waktu ya masing-masing. Masing-masing. Ya, mungkin kita masih menghormati privasi mereka, ya, gitu. Karena kita zaman sekarang itu tidak bisa disamakan dengan zaman yang lalu. Betul, apalagi mungkin ini ya perumahan gitu kan. Mungkin kadang agak cukup berbeda dengan Di era 80-an 90-an itu masih ada siskamling. Oh iya benar, siskamling. Ya, jadi di situ nanti Keliling. per tetangga itu dijadwal gitu. Saya itu dulu tinggal di komplek juga pernah, di luar sini juga ya. Ya artinya sempat kebagian siskamling.
walaupun besok kerja kan tetap ya artinya tiap hari juga. walaupun pada akhirnya tidak langgeng ya. Berapa? Akhirnya karena besok kerjaannya penuh, nih nitip aja duit siapa nyuruh apa. Jadi ada tim pengganti. Sekarang akhirnya ya jadi ada penjaga malam kan gitu. Oh iya, jadi ngangkat mungkin bertugas Penjaga gitu malam. ya. Iya. Masya Allah ya. Jadi dilihat dari syariat Islam sendiri gitu ya, bahwa memang Islam betul-betul memperhatikan tetangga ya. Dan Islam juga memberikan alternatif untuk bagaimana sesama tetangga itu rukun dan bisa saling bertemu dan juga silaturahim menjalin ukhuwah gitu saja. Yaitu dengan cara tadi sholat 5 waktu di masjid. Iya, Makanya betul. laki-laki sholat 5 waktunya di masjid gitu kan, Tuh. biar bisa saling Kumpul. ketemu, biar bisa saling paling enggak tahu ini namanya siapa gitu kan, ini tahu rumahnya di mana gitu kan. Itu sih yang didapatkan juga ketika memang syariat Islam Sama-sama dijalankan gitu ya. digaungkan Salah dalam satunya dengan menjalankan ibadah sholat 5 waktu di masjid gitu ya. Masya Allah. Paling enggak kalau ada apa-apa tuh, oh bukan, misalnya ada apa-apa itu tolong misalnya kehilangan itu rumahnya di situ gitu misalnya. Jadi tahu kan, ini mau warga-warga kita nih. Oh iya. Harus kita tolong. Oh, ini motornya motor tetangga kita nih gitu ya. Sebelum saudara kan gitu ya. Maksudnya sebelum saudara tetangga dulu yang direpotin. Iya, katanya betul. kan. Terkadang kayak gitu, benar-benar jangan sampai jadi tetangga atau bertetangga yang cuma 2 kata dalam sehari gitu kan. Pagi berangkat Pak, berangkat. Pulang Pak, pulang. Udah gitu. Itu enggak ada. Memang sih Islam itu kan agama sempurna ya. Makanya saya di sini ingin membacakan sedikit beberapa dalil-dalil ya terkait dengan tetangga ya. Masalah tetangga ini masuk di dalam Al-Qur'an. Karena persoalan tetangga ini penting. Ya, pertikaian, permusuhan, cekcok itu bisa jadi karena hubungan bertetangga yang kurang baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ya. Ini saya bacakan aja takut salah ini ya. Salah ucap. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jam wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, ayat ini sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat atau ibnu sabil dan hamba sahayamu. Nah ini kata-kata Allah Subhanahu wa taala wal jaril kata-kata Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wal jari dzil qurba wal jari bil junub bil janbi wabnis sabil. Ini menyatakan bahwa Islam menetapkan tata cara bertetangga dan menetapkan bagaimana bertetangga dengan bertetangga yang baik. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi mengomentari ayat tadi ya, di mana Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan adapun tetangga maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memeliharanya. Artinya memeliharanya kita berbuat baik kepadanya. Itu Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat yang di atas tadi ya. Wal jari dzil qurba. Nah, kata-kata wal jari dzil qurba menurut Al-Imam Qurtubi wal jari bil janbi itu adalah kita berupaya berbuat baik dan memelihara hubungan berumah tangga. Begitu. Kemudian memerintahkan untuk menunaikan hak-haknya dan juga tidak mendoliminya dan sebagainya. Itu disampaikan dan diulaskan dalam menafsirkan ayat ini. Kenapa? Karena tetangga itu punya peran penting dalam kehidupan kita. Tadi betul kata Mas Hafid, ya. Yang pertama kali direpotin itu tetangga, bukan saudara. Yeah. Ya. Yang direpotin pertama kali itu tetangga. Ya, kita hajatan, tetangga yang direpotkan.
kita apa lagi itu, Ada sakit misalnya. sakit, tetangga yang direpotkan. Kemudian kita ada masalah-masalah, tetangga yang direpotkan. Jadi peran tetangga dalam Islam itu dipandang apa namanya, dipandang tidak sesuatu yang remeh ya, sesuatu yang besar, sehingga dalam bertetangga sangat penting memperhatikan adab-adab. Bahkan Rasulullah SAW mengaitkan perbuatan baik kita dengan mengaitkan iman kita dengan perbuatan baik kita terhadap tetangga. Ya. Sampai Rasulullah SAW menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yu'mina bawa'iqahu. Atau kama qala Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai tetangganya itu aman dari ulah-ulah tangan kalian. Ini mengaitkan iman dengan berbuat baik kepada tetangga. Kenapa? Karena tetangga itu menjadi motor utama dan ujung tombak ketika kita punya masalah. Ya. Maka dari itu dosa yang terbesar adalah dosa menyakiti tetangga. Dan dosa yang terbesar adalah dosa yang berzina dengan tetangga. Ya. Kalau berzina dengan orang lain mungkin itu lumrah ya. Bukan berarti kita mengatakan halal ya. Maksudnya ya pada umumnya orang berzina itu dengan orang yang jauh kan gitu pada umumnya. Tapi ketika berzina dengan istri tetangga, anak tetangga, ini kan lain persoalan. Artinya yang dicoreng bukan hanya sekedar perzinahannya saja. Artinya yang dipersoalkan bukan perzinahannya saja, tapi hubungan bertetangganya pun mulai tidak harmonis. Ya, tidak harmonis jadi banyak menimbulkan konflik ya. Nah, ngomong soal konflik ya. Ini Kang Ani punya banyak studi kasus ya kayaknya. Ngomong soal konflik tetangga nih. Iya, apalagi fenomena jam sekarang kayaknya ya. Marak banget ya konflik antar tetangga. Maraknya marak banget. Sampai kayak terjadi di mana-mana ya. Sampai viral gitu ya. Gara-gara soal parkiran gitu kan. Iya betul. Gara-gara soal apa sih kemarin tuh? Parkiran. Kayak bau masakan. Batas tanah, iya bau masakan. Atau bahkan kayak jadi nilai-nilai harmonis ketetangganya jadi luntur ya gara-gara perihal penempatan masalah sepele. Ini ya apa yang wadah kotoran tuh, wadah ya septic tank ya namanya kalau nggak salah. Iya, perkara itu yang mungkin berdekatan dengan sumber air kita, terkadang itu kan menjadi suatu hal yang ini ya harus benar-benar perhatikan gitu. Jangan sampai memang itu mungkin tanah kita gitu kan, tanah kita, tapi kalau berdekatan misalkan dengan sumber air tetangganya ya jangan sampai itu terjadi, nggak baik juga kan untuk orang lain gitu kan. Pastinya kan seperti itu. Atau apalagi di zaman sekarang yang apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan ini mudah apa ya, walaupun saya sama Cirebon dia mudah tersulut emosi, ngekos, mudah ngontrak, masa walaupun mungkin kuliah dan sebagainya ya. Secaya Maja Kuning aja kadang nggak ngekos di sini gitu, atau bahkan ada yang rumahnya dibilang ke kota ngekos, ada aja misalnya kayak gitu. Tapi ya dalam bertetangga ya nafsi gitu, walaupun mungkin pintunya berdekatan, ya cuman itu tadi saya doang gitu kan. Iya, zaman kayak bertetangga seperti di kampung dan sebagainya. Betul. Ini persoalannya persoalan rasa ya dan adab. Kenapa saya katakan rasa dan adab? Karena orang zaman sekarang itu lu gue pada persoalan yang mereka hadapi. Tapi pada persoalan orang lain kadang mereka kepo kan gitu. Jadi makanya dari itu persoalan rasa sebetulnya. Dimana orang yang ngekos, tetangga kosnya dia nggak mau tahu karena pikirnya sensitif ya. Kehidupan ngekos itu lebih sensitif daripada bertetangga rumah. Dimana sensitifnya dia hanya dihubungkan dengan tembok kamar dan pintu kamar kan gitu. Yang namanya kos-kosan kan. Begitu masuk ya langsung tempat tidur.
Sementara mereka yang sudah punya istri atau punya suami, mungkin ada privacy yang tidak bisa diganggu oleh sebelahnya. Pernah ya, ini sebuah peristiwa, saya itu ditelepon dulu oleh istri saya, Abi tolong cepat pulang. Ada apa? Malam tuh, Ustaz. Malam. Ada apa katanya? Terus Abi di mana? Di perjalanan pulang, saya bilang gitu. Udah sampai mana? Dekat Cirebon. Oke. Nah, antar saya ke rumahnya Fulan. Nggak taunya si Fulan itu melahirkan di kos-kosan. Ya Allah. Artinya istri teman istri saya itu melahirkan di kos-kosan, sementara tetangganya hanya melihat. Ya Tetangga Allah. kos-kosannya itu hanya melihat. Ketika saya tanya kenapa, bingung Pak katanya. Kita udah lapor bidan, udah lapor puskesmas, tapi belum pada Tak kunjung datang. datang. Sementara kalau kita nangani ibaratnya megang yang bersangkutan sudah mulai keluar ketuban dan darah kan gitu, bingung. Akhirnya ya alhamdulillah nggak berselang lama si bidan itu datang gitu. Kemudian ya selamat bayi dan ibunya. Nah itu juga kan menunjukkan bahwa ternyata ada rasa-rasa tertentu yang mungkin kita tidak bisa pungkiri, bahwa saya pengen nolong, takut dikiranya ikut campur urusan tetangga. Ketika dengar tetangga lagi tengkar, saya pengen nanya takut dikira kepo. Saya pengen nyapa takut dikira SKSD. Gitu kan. Memang betul. Pemersatu kita itu masjid. Karena di situ akan ada interaksi sedikit banyaknya, atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, gotong royong, ya, Jumat bersih. Oke, betul. Kemudian mengimbau untuk bertakziah atau menengok orang yang sakit. Karena seperti itu kan cara kita untuk bisa berinteraksi dengan tetangga kita. Berarti ini soal rasa. Adapun soal adab, ini lebih kepada bagaimana beliau mementingkan akhlak sebagai sebagai prioritas dalam kehidupannya, di mana Islam itu mengajarkan kepada kita akhlak. Oleh karenanya, ketika berbicara tentang akhlak tidak lagi bicara tentang rasa. Ketika berbicara tentang akhlak tidak lagi berbicara tentang kata-kata, tapi seluruhnya, totalitas ya, bahwa tetangga itu lebih diprioritaskan daripada dirinya. Sekarang bagaimana kita akan memprioritaskan dia, sementara sekarang cara bertetangganya tidak mengikuti nilai-nilai Islam. Contoh hajatan menggunakan jalan umum, sehingga jalan umum ditutup ya. Mungkin tetangganya iya oke, kan gitu. Ya agak lewat situ iya, ya. tapi kan tetangga yang rada jauhan dikit ya, sempat ya jauh begitu. kan. Sempat ada yang pernah mengeluh kan gitu. Udah tahu saya bukan orang sini, dan saya dan saya hanya tahu satu-satunya jalan yang bisa sampai saya ke tempat saya kerja usaha itu ini. Kalau sudah dibelokin saya bingung kemana kan gitu. Walaupun ada GPS kan gitu. Jadi iya, karena menutup jalan umum, kemudian menyengaja membuat polisi tidur yang tidak memberikan kenyamanan kepada tetangga ya. Itu adalah hal-hal yang harus kita hindarkan. Kenapa? Karena tetangga itu ujung tombaknya masalah, artinya ujung tombaknya persoalan ketika kita memiliki masalah. Ya, bisa dibilang kan tetangga itu ya saudara yang paling dekat kita gitu ya, saudara kita yang paling dekat gitu ya. Nah itu bagaimana Ustaz menyeimbangkan antara kita, misalnya ada sesuatu konflik ya di lingkungan tetangga kita gitu ya, bagaimana kita menyeimbangkan antara kita pengen menolong ya, atau
kita nggak usah ikut campur. mending nggak usah ikut campur gitu. Kalau ikut campur dikhawatirkan tadi gitu dapat omongan Ya, ikut kita campur aja tinggal nih, gitu. lihat itu ya, Persoalannya mungkin. masalahnya. Satu, masalahnya. Kedua, Caranya. tingkat masalahnya apakah perlu tindakan dari kita atau tidak. Tapi untuk menghindari fitnah yang lebih besar, ada lebih baiknya kita lapor ke RT. Oh, yang pihak berwajib. Iya, tadi Wajib. disinggung oleh Mas Aan ya. Ada peristiwa ini sebetulnya terjadi di mana dua rumah ini dibuat oleh salah satu insinyur ya. Cuman insinyur entah mengapa pas rumah sebelahnya ini melakukan pelebaran, membuat septic tank hanya berjarak 1 meter dengan sumber air tetangganya yang sebelah. Mencak-mencak lah ini, habis-habisan. Ini sampai protes kepada insinyur ya, karena merasa bahwa dua rumah ini dibuat oleh insinyur yang sama, kan gitu. Tapi dia mengelak dengan bahasa sekarang mau bisa dibeton dengan apa segala macam, nggak mau. Akhirnya konflik ini hendak dimeja hijaukan dengan mau melapor ke polisi. Sebelumnya akhirnya disarankan lapor dulu ke RT. Nah, jadi Pak RT itu punya peran ya. Punya peran untuk mendamaikan di saat keduanya itu tidak saling mengenal. Di saat keduanya itu tidak saling memiliki titik temu. Dulu juga sempat tahun 80-an ya. Tahun 80-an waktu saya masih kecil ya. Tetangga RW kita ada yang di sama tetangganya lagi. Padahal yang itu cuman tetangga berdempetan. Oh gitu. Satu. Hanya karena masalah itu dulu ada intercom. Zaman dulu itu kan ada intercom sehingga masang kabel kan gitu. Nanti mereka kan saling station di intercom itu. Break, kopi gitu. Kan gitu ya. HT. Bukan HT, intercom. Intercom itu pakai kabel kayak kayak Aqua di kayak gitu. Oh enggak. Beda. Intercom Ya, jadi ya. kayak kabel kayak pakai kabel ini. Kabelan. Kayak kabel telepon tuh. Nah, itu kan dipasang. Nah, gara-gara kabel intercom itu kemudian tengkar sampai akhirnya pas malam hari korban itu keluar rumah langsung sama itu sama batu sampai meninggal dunia. Itu gara-gara kabel intercom dulu tahun 80-an. Tuh ya, mungkin udah enggak Generasi TikTok, lagi, mohon maaf ya. Iya. Generasi 80-an lagi ada ya. Ada intercom. ya. Udah ketemu belum, coba Searching beneran ya? Coba searching. Searching barangkali kasihan amat nggak tahu intercom. Generasi TikTok. Bapak kamu operator intercom dulu ya? Insya Allah. Intercom. Mungkin jangan-jangan nggak tahu juga pager ya. Itu lagi. Tahu ya? Enggak, satu. Yang buat ini kan kirim pesan kan. Iya. Tapi satu arah kan, nunggu berapa ini gitu kan. Oh iya. Iya sih, itu cerita dari Pak Dimas sama Allah. Itu begitu pentingnya ya tetangga. Betul segitu pentingnya. Dan sebenarnya saya udah ngajarin ya gimana cara kita bertetangga dengan tadi misalkan menaikkan hak ya sesama manusia ya, kayak misalkan nengok ketika sakit, kemudian apa tuh, Menumbuhkan semangat kepedulian sosial gitu. iya yang 5 tuh. Boleh nggak nyeling dikit daripada ngitung-ngitung nggak jadi dari tadi, nyeling sedikit. Saya ngisi kajian di beberapa tempat nih. Ketika kajiannya tentang tetangga, pertanyaannya hampir sama antara kajian satu dengan kajian yang lain, dan ini berbeda tempat Jamaahnya sama dan berbeda jamaah. Beda dong. Pertanyaannya hampir sama satu. Ustadz, gimana hukumnya kita melihara ayam yang ayamnya nggak dikurung, kemudian ayamnya pergi ke rumah kita, iya, kemudian buang fesesnya di situ sambil kekorekan di pot bunga yang mereka udah jaga. Itu zaman sekarang. Pertanyaan gitu kan, ketika tetangga punya ayam gitu kan. Nah, zaman dulu
nggak sampai segitunya. Nggak sampai jadi perkara banget Iya, gitu ya. nggak sampai jadi perkara karena ya biasanya zaman dulu waktu saya kecil yang saya tahu Bahkan nggak ada pagar. ini rumah saya di belakangnya itu kandang Ayam. kambing, bukan kandang kambing, kandang ayam, kandang entok, kandang meri, terus di atasnya burung dara. Di atas gentengnya burung dara. Kebayang kan? Dedek itu dedek. Kemudian di belakangnya kandang kambing. Ibaratnya kan kayak gitu. Bukan di belakang sih, di pinggir kali kandang kambing. Jadi kan ibaratnya iya, nggak jadi persoalan kan gitu. Karena memang dulu itu bertetangganya saling berjauhan dan lahan masih luas. Sekarang kan lahan sempit. Ketika melihara ayam akhirnya jadi problem. Ya kan? Kalau ayamnya sudah dikasih tahu, nggak boleh datang ke rumah sebelah ya, nggak mungkin juga. Kasih tulisan aja. Terus ayam jarang masuk. Ayam kan nggak tahu ya bisa baca apa enggak ya. Terus gimana Ustaz? Apa yang menyikapi persoalan-persoalan kayak gitu tuh? Iya, ya itu tadi kita menggunakan adab ya. Menggunakan adab itu apa namanya, segala sesuatunya dipikirkan baik-baik begitu. Apa saya boleh melihara bebek depan rumah saya kan gitu. Minimal ada tetangga yang ya sudah memaklumi. Kemudian ya jangan sampai kita berkonflik di sana kan gitu. Bahkan yang namanya maaf, ada orang sampai tengkar gegara daun Jatuh di pekarangan rumah tetangga tahunnya itu. Ya pas musim buah diminta, sini saya minta buahnya kan gitu. Tahun kamu ngotorin rumah halaman saya aja kan gitu. Akhirnya loh, mungkin karena bahasa yang disampaikan Agak cukup ini ya. kurang bisa diterima oleh si tetangga itu, Yang akhirnya punya jadi konflik. rumah, yang punya Mungkin tanaman. tetangga sebelahnya itu candaan ngomong kayak gitu, tapi diterimanya seolah-olah masalahnya tuh ada di pohonnya dia kan gitu. Padahal mungkin ya sebenarnya obrolan itu ya bulan ringan ya. Kadang kalau nggak terlalu deket banget gitu kan. Ini Iya. jadi problem gitu kan. Iya. Ya harus begitu. Kita harus banyak-banyak legowo ya. Kayak tadi misalnya kita berseteru nih di lapangan tadi karena beda tim ya. Nah, Tapi iya, kita iya. setelah selesai rukun lagi gitu. Ya, berarti rukun tetangga ya. Memang tipsnya yang pertama Rasulullah SAW kita harus berbuat baik. Iya. Sampai Rasulullah SAW menyatakan berbuat baik kepada tetangga itu engkau menjadi muslim. Gitu. Oh gitu. Iya, sebagai muslim yang baik. Sampai indikator Rasulullah muslim yang SAW baik seperti itu karena berbuat baik tetangga ya. ketika kita tidak bertetangga dengan baik, bisa jadi laknat itu akan terus kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kita wa ahsin mujawarata man jawarak. Ya, takun musliman, kata Rasulullah SAW. Senantiasalah berbuat baik kepada tetanggamu, orang yang mau tinggal di samping rumahmu. Nah, ketika kamu berbuat baik terhadapnya, takun musliman. Engkau menjadi seorang muslim yang Muslimnya sejati. beneran gitu ya. Iya, yang sejati. Masya Allah ya. Sampai jadi Bukan indikator. semahoni. Ya, jadi seperti itu loh ya. Sampai Rasulullah SAW menyatakan wa ahsin, ya, mujawarah, ya. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu. Ya, siapa orangnya yang mau tinggal bertetangga denganmu? Artinya ya dia mau nggak mau bagian dari hidup kita. Kan begitu, dari bagian hidup kita. Jadi kita tidak boleh mengganggu dia dengan apapun. Iya, pohon kita dahannya ke tetangga, segera dipotong. Jangan sampai mengganggu tetangga. Kemudian maaf ya, lagi gemar kucing nih. Ah iya benar. Gemar kucing. Allahu Akbar walillahil ham. Ya, dia punya kucing dengan alasan ini kesukaannya Nabi, padahal nggak sama sekali ya. Kemudian akhirnya kotorannya, kencingnya kemana-mana. Seram banget. Ya, itu kan kaitannya dengan najis juga. Seperti tadi kotoran ayam.
Jadi kita bertetangga itu harus tetap mengedepankan kebaikan dalam adab. Tapi dengan berdalih kucing itu kan kesayangan Rasulullah juga gitu. Itu gimana Ustaz? Jadi kita juga mau negurnya nggak enak ya? Tapi Ya, nggak gitu juga tidak ada salahnya ya. hadis, tidak ada hadis yang menyatakan Rasulullah SAW itu suka sama kucing sehingga dipelihara. Oh Enggak gitu ada. ya, nggak ada ya. Nggak sampai dipelihara Iya. juga ya. Kemudian, Mungkin kalau ketemu ya mungkin ya, saya. kemudian yang jadi persoalan juga ketika kita sudah berhijrah, jangan sampai jadi eksklusif. Oh iya, benar. Jadi Sampai membatasi pertanyaan, banget nih, iya, gitu ya. pertanyaan yang lain juga yang pernah disampaikan oleh majelis ya, di tempat yang berbeda dengan jamaah yang berbeda juga pertanyaannya hampir sama. Kalau tadi tentang kotoran ayam juga pertanyaan Ustadz, apakah orang yang mereka istilahkan Wahabi ya, Wahabi yang berjenggot atau bercadar, ada yang mengistilahkannya teroris kan gitu. Setelah mereka tahu Islam kemudian memutus hubungan dengan tetangga, disapa diem aja. Kemudian ada acara-acara diem aja kan gitu. Apakah seperti itu kan gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan ini juga Fitnah ya. sampai kan gitu. Apakah setelah kita hijrah kemudian kita jadi orang yang eksklusif yang tidak kenal tetangga? Itu juga Idealis gitu. itu juga harus diperhatikan Tuh, sampai pindah ke bahwa apartemen. tetangga itu punya hak untuk diperlakukan baik. Disapa, ditanya, kemudian dilihat kabarnya sudah makan atau belum. Karena Rasulullah SAW melakukannya. Ya, apabila kamu memasak makanan yang berkuah, hendaknya perbanyak kuahnya untuk tetangga. Kan jangan sampai kita kenyang dia lapar kan gitu. Jangan sampai kita yang senang dia yang sedih. Jangan sampai Kenapa? hanya Karena menikmati baunya saja iya, gitu ya. karena mereka itu mau rela berbuat apa saja, memberikan pertolongan yang pertama kepada diri kita, karena bukan ngelihat kita itu saudara, tapi ngelihat dia adalah tetangga yang hari-harinya ya terjawar, yaitu mewarnai hubungan hidup saling berdampingan. Ya, kita kan hidup berdampingannya bukan sama saudara. Rata-rata yang sudah tadi milih kata Mas Aan pergi dari rumahnya, lebih memilih kos padahal dekat ya jarak antara rumahnya dan dirinya, itu bukan masalah rumah yang dekat, tapi mencoba hidup mandiri dan mencoba untuk mengenali kehidupan bertetangga itu seperti apa. Karena kedewasaan mulai muncul dari sana. Iya benar-benar. Karena kalau di rumah sendiri kan mungkin apa-apa orang tua gitu ya yang menyampaikan, apa-apa orang tua gitu. Karena mau beli pensil aja orang tua gitu misalnya. Termasuk juga ini ya, ketika tetangga kita non muslim gitu tetap harus berbuat baik Ustaz ya. Nah, ini itu juga poinnya kan, gimana Ustaz? Ya? Kenapa? iya termasuk juga kan terhadap yang non muslim juga tetap Oh hak-hak iya, itu sama ya. tetangga Tetap dipenuhi ya. yang mereka itu non muslim tetap harus kita lindungi. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang hidup di kehidupan kita kan gitu. Sementara mereka walaupun mereka tidak seagama dengan kita, mereka adalah orang-orang yang dijamin keamanannya oleh penguasa. Ya, yang kita sebut mungkin diantara salah satu istilahnya kafir mu'ahad, ya. Orang kafir yang di bawah perjanjian penguasa. Jadi dia tetap hidup di sini bebas terserah. Tapi dijamin keselamatannya oleh negara, kan gitu. Nah, kita nggak boleh ganggu mereka. Bahkan apalagi mereka nggak rese ya, nggak Iya. merangi kita gitu Iya, kan. artinya kan ini juga menjadi perhatian bahwa teman-teman yang katanya hijrah menjadi hatinya keras, menjadi nggak mau bertetangga. Iya, kepada non muslim aja, hatta misalnya anggaplah tetangga kita non muslim itu tetap harus berbuat baik, apalagi tetangga sesama kita muslim gitu kan. Masa iya salam nggak dijawab sih? Kan kacau banget itu. Iya gitu. Ya nggak sih? Kan ada kisah nih, Rasulullah SAW itu kalau pergi sebuah jalan selalu diludahi sama tetangganya. Satu ketika kok nggak diludahi, kangen Rasulullah kan gitu. Kok heran kan gitu. Sehingga ketika bertanya, oh dia lagi sakit, dibesuklah dia oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah membesuknya, mendoakan kebaikan untuk dirinya, bergetar hati si tetangga.
sampai akhirnya beliau menyatakan Islam, dan bergetar hati tetangga, ya akhirnya beliau masuk Islam kan gitu. Ini kan salah Jalan satu hidayah. cara hidayah. Di sini juga ada dalil bahwa Rasulullah tidak membatasi, oh biar aja kafir. Dan tidak sedikit juga ya orang-orang yang mungkin dapat hidayah dari akhlak Akhlak mulia seorang seorang muslim. Masya Allah. Rasa kagum, merasa Kan Masya ada Allah, di luar medsos biasa itu gitu. medsos itu seorang ibu yang dia curhat, di agama saya kebaktian itu begini 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 begini, sehingga tidak ada kebaikan buat saya gitu. Kayak seolah-olah kebaikan itu hanya dicari seminggu sekali. Sementara di agama yang kita benci terhadap agama mereka dan memberikan klaim buruk kepada agama sebelah gitu, maksudnya agama Islam. Ya, ini yang cerita seorang muslimah ya yang baru masuk Islam. Nah, itu saya dapatkan kok kebaikan itu selalu digaungkan gitu. Terutama care sama tetangga kan gitu. Kata-kata care sama tetangga itu membuat dia punya perasaan seperti apa. Atau seorang yang berkulit hitam ketika dia berkata, pendeta yang berkulit hitam, aku mendatangi gereja dengan gereja yang mereka tidak mengenalku. Mereka akan mengusirku dari gereja itu. Seraya berkata, ini gereja bukan buat kamu. Tidak ada tempat bagi kita untuk hidup di sana. Sekedar menumpang untuk menghilangkan lelah. Tapi ketika aku datang ke masjid, kemudian menyatakan aku sebagai seorang yang bukan muslim, kemudian kita meminta tumpangan untuk tidur, maka mereka menyediakan tempat tidur, kemudian memberikan makan, dan bahkan melakukan banyak hal-hal yang kebaikan yang dia tidak dapatkan di agama dia. Itu kan salah satu hal yang tidak bisa kita remehkan, bahwa sikap baik kita terhadap tetangga itu membawa dampak kebaikan untuk diri kita sendiri. Bayangkan kalau kita sama tetangga musuhan, kan gak enak juga. Udah jalannya itu juga, rumah kita paling pojok dan jalan cuman itu nggak ada jalan yang lain. Kemudian kita ngelewatin depan rumahnya, apa kita diem lari kan, kadang ngeliatin dengan sinisnya kan gitu. Masa ya? Nah, nggak enak kan? Nggak enak dong. Tapi ketika kita rukun kan, sampai jalan, Bu, mari kan gitu. Pak, mari Pak kan gitu. Mari mampir ya, kan boleh. suasana bertetangga di Indonesia kan begitu ya. Jadi warna seperti itu bukan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Islam. Islam menetapkannya. Kita harus berbuat baik sampai kita nggak boleh mendolimi sedikit pun tetangga. Dalam masalah hak-hak tanah juga kita tidak boleh mendolimi. Maka Rasulullah SAW kan menyatakan, siapa Allah melaknati orang yang merubah batasan-batasan tanah, karena di situ akan menjadi sebab konflik di antara mereka. Seperti itu. Maka Islam itu memperhatikan urusan tetangga. Ya, termasuk tadi kalau misalnya ada pohon gitu tetangga yang sampai dahannya itu melewati tetangganya gitu ya, masuk ke halamannya. Terus ada buahnya gitu. Buahnya jatuh ke rumah tetangganya. Halal nggak? Halal ya? Halal saja. Insya Allah. Kalau misalkan Izin dulu nggak? keluar ke jalan juga halal. Itu hak otorik ya. Haknya orang ke jalan. Jalan ya. Oke. Jadi nggak apa-apa. Berarti masalah mau sundul. Iya, masaan mau keluar sambil bawa sengget gitu ya, Bang. Nggak perlu izin atau gimana, Ustaz? Kalau misalnya jatuh. Hasan izin. Oh, izinnya sih. ya. Pak, jatuh nih Pak. Jadi nggak enak. Pak, terlanjur udah kemakan nih. Ngomong Pak, jatuh Pak. Dianya langsung datang ke betadin. Ini betadinnya. Tapi dari kisah Ustaz yang disampaikan ya perihal ini sangat menarik banget gitu kan. Menarik. Ketika mengabari orang yang jauh, ngabarin istri Ustaz kan, artinya kan jauh ya. Daripada tetangganya untuk sekedar minta tolong untuk bertindak gitu kan, entah itu jemputin deh bidangnya biar cepet gitu, atau ayo bawa pakai motor kayak atau pakai mobil gitu kan. Mungkin kan agak cukup segan gitu untuk meminta tolong seperti itu dengan tetangga yang berdekatan dengan tempat tinggal kita, daripada
tadi ya, mungkin orang yang agak lebih jauh atau teman dekat, jadi kan seperti itu. Nah ini kan ada nilai tetangga yang ternyata nggak akrab-akrab banget gitu ya, nggak klop-klop banget gitu ya sama tetangga. Ini PR-nya ini apa ya? Ya kalau kata saya sih itu kan kos-kosan ya, dan tetangga-tetangga kosnya kan cuman ngeliat bengong gitu aja, tidak bertindak apa-apa. Kadang ada dua hal, cara berpikir mereka itu bertetangga tuh hanya sekedar say hello kan gitu ya, urusan entah yang lainnya nggak usah ikut-ikut campur. Saya sempat pernah dengar orang yang berkonsultasi ke saya, Ustadz benar nggak kalau saya punya anggapan begini, hidup kan cuma sekali dan kita akan bakal mati, nggak tahu bakal mati dalam bentuk bahagia dan enggak. Kemudian boleh nggak saya nggak ngurusin tetangga saya? Dia minta tolong aja, kita nggak akan nolongin. Kenapa? Ya lu urus hidup ya lu sendiri aja. Gua aja nggak ditolong sama lu, gitu. Dan gua juga nggak mikirin lu juga kan nggak mikirin gua. Lu mikirin gua kan saat minta tolong aja, dan gua juga kan nggak enak cuman nolongin lu pada saat lu minta tolong. Kalau memang benar-benar kita Peduli pengen gitu ya. saling take and give katanya, ya tiap hari harus kita ada opsi-opsi yang ya sesuatu yang bersifat opsional untuk saling berbagi. Tapi kan nyata kan enggak. Kita hanya meramaikan suasana perkampungan yang tadinya nggak ada penduduk, yang tadinya sepi, ramai, ada jumlah rumah yang ada, dan setelah itu nggak peduli lagi lu bisa makan atau enggak, kan nggak peduli kan gitu. Itu gimana menurut pandangan Islam? Itu dia bertanya seperti itu, sempat bertanya ke saya kayak gitu. Iya, jadi jadi dia bilang dianya juga nggak mikirin saya, Iya, terus ngapain saya saya juga nggak mikirin pernah dia? mikirin dia kan gitu. Dan ngapain juga saya harus nolong dia kan gitu. Udah aja lah masing-masing. Gimana itu? Ya itu saya sampai sempat ngomong sama dia, jangan sampai nanti di tahun yang modern ya, tahun modern yang dimana HP sudah lebih modern, si mayit itu ke kuburan sendiri, dia mandiin sendiri, ngapanin sendiri, Kayak robot kemudian gitu ya. pergi ke kuburannya pakai GPS sendiri lagi. Sendiri. Kan nggak mungkin, itu kan sesuatu yang mustahil. Kita miris loh di berbagai tempat yang ada di kota kita ini, ketika ada yang meninggal tuh sedikit yang peduli ya, yang artinya yang datang sekedar melawat atau bahkan sampai ke tempat kuburan. Ya Allah, saya sempat beberapa kali itu ngikut jenazah ya, ketika sampai ke tempat kuburan bahkan orang yang melayatnya itu sangat sedikit gitu. Iya, dan itu cuman kerabatnya si mayit aja. tadi, nggak ada tetangga sedikit lah. Ini Kan dikubur ya, iya miris nungguin gitu. gitu kan. Banyak subhat-subhat yang mengiringi tumbuh berkembangnya pola pikir mereka gitu. Yaitu diantara salah satunya yang pernah saya dengar dari orang yang bertanya ke saya, dan pertanyaan itu sudah saya jawab, kemudian dia masih mendebat. Diantara salah satunya, ini aja kita hidup kan cuma sekali kan gitu. Ujungnya ke situ. Iya, hidup kan cuma sekali. Dia nggak pernah ngurusin hidup gua nggak pernah ngurusin hidup dia. Dia nggak pernah mikirin hidup gua, dan gua juga nggak pernah mikirin hidup dia. Apa yang ya itu tadi. Kenapa sih kita harus mikirin hidup dia? Ya udah, kalau mati aja, kalau sakit aja kan gitu. Nah, itu kan ya sudah individualis banget kan gitu. Ya itu kan kasus-kasus kayak misal kejadian sepi pengantar jenazah, ya bisa jadi kan ini dampak dari mungkin abai dari adab-adab bertetangga ya. Ya, kalau kita mau berpikir ke arah situnya ya, Iya. bukan berarti kita seuzon orang yang meninggal ini dulu waktu semasa hidupnya kurang bertetangga atau lain sebagainya, bukan seperti itu. Tapi ini bagian barangkali ini dampak dari abai dalam hal menanamkan adab-adab bertetangga ya. Ya, Udah dulu ya. padahal oh ya udah. Padahal apa? Ya, padahal indah gitu kalau Iya. tadi kita menunaikan Siap. adab, kayak misalkan sebenarnya kita nggak minta tolong, tapi kadang kalau ada tetangga lewat kita menerin lampu agak kesusahan, kenapa pak gitu kan,
ini lampu mati gitu kan. Ya dibantu tanpa meminta bantuan gitu. Kadang kan seindah itu sebenarnya kalau kita menerapkan kerukunan dalam tangga yang disyariat oleh Islam tadi ya. Betul. Masya Allah kan. Luar biasa ya. Makan belum ini sini anaknya kadang makan di rumah tetangganya ya kan gitu doang belum. Tapi tetangganya nggak dimakan kan? Iya sih nggak dimakan saat Ya makanannya udah, kalau aja. selama yang dimakan itu makanan tetangga, bukan tetangganya yang dimakan, aman. Aman sih. Soalnya tetangganya Dracula kali sih.